Dari jauh kapalku datang, tarik bendera setengah tiang. Dari jauh aku datang, membuat sukses masa depan Anda. Roti dimakan di atas peti, besi kedir beralas selada. Kalau Anda mau lihat bukti, penerima mercy di hadapan Anda. Oke. Nama saya Sudri Alianto. Saat ini mantan pengusaha Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada siang hari ini saya bukan datang mengajarin Anda. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan diberi kepercayaan oleh sekolah bisnis kita, United Core Vision Unicore, memberikan sharing tentang sebuah kesuksesan. Mungkin tadi Anda datang, ketika Anda masuk di ruangan ini, Anda pikir, ini seminar apa? Tenang aja Bapak Ibu, saya juga pernah pertama kali hadir di acara seperti ini. Orang pada gila semuanya, jungkir-jungkir, wah joget sampai di atas kursi Bapak Ibu. Ya, Anda pasti yang pertama kali Anda bingung, ini seminar apa? Kenapa manusia di ruang ini gelap dan gila semuanya? Tenang aja Bapak Ibu. Saat saya pertama kali hadir Bapak Ibu di Vision Seminar seperti ini, saya duduk di paling ujung, di lantai 2 lagi waktu itu, ya 2 tingkat gedung tersebut, dan saya benar-benar bingung. Namun saya saking bingungnya, saking penasarannya, ini acara begitu ramai, pasti bagus nggak? Kalau nggak bagus nggak mungkin ramai, betul nggak? Betul? Pasti bagus, dan pastikan pula Bapak Ibu Anda ikuti, simak acaranya sampai selesai. Hidup Anda 1-2 tahun saya jamin pasti berubah. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya datang untuk men-sharingkan kepada Anda manusia sukses. Iya, Bapak Ibu, Anda jangan melihat suksesnya dulu, tapi saya akan ceritakan siapa sebenarnya saya. Anda mau dengar? Ya, saya bukan siapa-siapa Bapak Ibu, saya dilahirkan dari sebuah desa yang kalau Anda baca peta itu tidak ada namanya. Iya, ada di Pulau Bintan, Kota Tanjung Pinang, 30 km dari Kota Tanjung Pinang, Desa Kawal. Jadi kalau Anda hari ini yang dari desa, dari pelosok manapun, Anda juga bisa sukses berikutnya. Walaupun dari desa, nggak masalah. Di tengah desa, di tengah hutan Bapak Ibu, ada manusia yang bersinar, ada manusia yang bercahaya, ada manusia yang mau sukses, yang itu Anda hari ini. Karena bisnis ini tidak melihat latar belakang Anda mau tinggal di mana Bapak Ibu. Bukti, orang kampungan, orang desa bisa berbicara di depan Anda hari ini juga ya. Oke. Bapak Ibu, saya memiliki 7 bersaudara dan saya adalah anak yang paling besar. 4 telah meninggalkan kami, jadi sisa 7. Kami keluarga besar Bapak Ibu. Ayah saya adalah seorang nelayan dan tani. Ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga yang biasa-biasa terkenal dengan penyabarnya, ya, selalu berpesan kepada kami, kepada saya terutama, nah, ketika mencari uang di luar sana, Anda bergaul dengan siapapun di luar sana, Anda harus belajar satu, sabar. Ketika Anda menghadapi masalah apapun, Anda coba tenangkan pikiran Anda dan hati Anda, dan Anda coba renungkan sebentar. Semua masalah pasti ada solusinya katanya. Itu yang saya belajar dari ibu saya. Dan bapak saya terkenal dengan pekerja kerasnya Bapak Ibu. Ayah saya banting tulang Bapak Ibu, siang dan malam ya, ke laut cari ikan, habis itu pagi siang tani berkebun Bapak Ibu. Itu orang tua saya kerjakan hal seperti itu berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu. Tapi sayangnya nggak pernah kaya-kaya. Ya, banting tulangnya luar biasa Bapak Ibu. Ya, siang dan malam tidak pernah mengenal lelah. Saya bersyukur dan berterima kasih saya memiliki seorang ayah yang begitu bekerja keras. Kalau ayah saya menyerah pada saat itu, mungkin kita nggak ketemu juga di hari ini Bapak Ibu. Jadi kami betul-betul dididik dari sebuah keluarga yang sangat keras ya Bapak Ibu. Namun kehidupan kami, karena ayah saya hanya seorang nelayan dan tani Bapak Ibu, itu memiliki kondisi ekonomi yang pas-pasan Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur saya bisa sekolah,
Saya sekolah SD 6 tahun Bapak Ibu. Ketika saya sekolah saya sudah mulai berjualan saat itu. Ya, mulai berjualan. Anda masih ingat ya, tikam-tikaman Bapak Ibu? Ya, di saat itu saya udah ngerti namanya cari duit. Ya, modalnya Rp5.000 pada tahun 80. 5.000 dulu gede nggak? Gede sekali, itu sudah kayak pengusaha internasional katanya. Bercanda ya. Oke Bapak Ibu. Terus masa SD saya seperti Anda mungkin ya, ketika ada musim kelereng main kelereng, ya musim main apa, ya main perang-perang pedang-pedangan ya juga ikut-ikutan Bapak Ibu. Itu masa kecil saya. Dan saya selama sekolah Bapak Ibu, saya dikenal anak yang paling baik. Saya kelas 5 belum bisa baca Bapak Ibu. Kenapa ketawa? Penghinaan ya? Atau pelecehan? Gak penting pinter, yang penting sukses. Ya, saya kelas 5 belum bisa baca. Ketika saya kelas 6 saya baru bisa ya, seperti orang berjalan bertati-tati ya, BABA, KAK, KEK Bapak Ibu. Tapi kenapa saya bisa naik kelas setiap tahun? Mau tahu rahasianya? Rajin dan tidak pernah bertengkar sama teman. Jadi saya salah satu murid kesayangan guru di sekolah. Oke, akhirnya saya diluluskan dengan IP pas-pasan. Kalau ada satu guru yang gak senang sama saya pasti tinggal kelas Bapak Ibu. Untung guru saya baik-baik. Terima kasih para guru SD ku. Terus saya lanjut ke SMP. Di SMP itu Bapak Ibu digesek ya, saya baru mengenal namanya ilmu. Saya baru mengerti bahwa sekolah itu harus belajar Bapak Ibu. Dan saya di saat itu saya betul-betul mengenal ilmu dan saya rajin belajar. Dan lumayan ya, masuk ranking 10 besar terus selama 3 tahun di SMP ya. Namun Bapak Ibu, karena kondisi ekonomi kami sangat lemah sekali ya, saya masih berjualan. Anda tahu saya jual apa pada saat saya masih sekolah? Saya jual sapu lidi Bapak Ibu. Karena di rumah saya, sekitar rumah saya itu pohon kelapanya banyak. Jadi ada rumah Anda yang masih punya pohon kelapa banyak dan Anda tidak punya modal untuk join bisnis, bikinnya sapu lidi dan Anda jual untuk modal jalankan bisnis ini. Bapak Ibu, terus saya lulus dengan 10 besar, saya ke Semia Indra Sakti di Tanjung Pinang. Ya karena dididik, dipaksa oleh orang tua aja, padahal nggak suka. Tapi namanya manusia sukses selalu berpikir positif. Positif aja, pokoknya ikuti orang tua. Ya. Akhirnya saya di sana Bapak Ibu, ya sempat 1,5 tahun dan akhirnya saya keluar. Saya di luar sana karena membantu ekonomi orang tua saya. Dan saya berjualan Bapak Ibu. Pokoknya di otak saya bagaimana bisa makan enak, bagaimana bisa hidup enak gitu Bapak Ibu. Akhirnya saya mengerjakan apa saja, saya berjualan apa saja pada saat itu. Namun Anda tahu kerja saya setengah mati, hasilnya nggak ada. Saya pernah jadi tukang ojek waktu saya masih sekolah Bapak Ibu. Tukang ojek bisa berbicara di hadapan Anda hari ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, selama saya sekolah, waktu setelah saya dewasa, ibu saya selalu cerita kepada saya, nggak sangka anakku, kamu bisa sekolah, ya saat ini sudah semea. Anda tahu nggak, waktu kamu masih kecil, waktu kamu dilahirkan, papa mama itu tidak bisa bayar uang bidan. Padahal itu cuma Rp3.000 Bapak Ibu. Dan orang tua saya saat itu tidak mampu membayar uang bidan. Apalagi beli susunya Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan susahnya seperti apa orang tua saya ketika saya dilahirkan pada saat itu? Susah, tapi kenapa bisa hidup ya? Saya juga bingung gitu loh. Orang tua saya selalu cerita, mungkin sudah lebih dari 50 kali setelah saya dewasa Bapak Ibu. Dan ketika setiap saya mendengar cerita ibu saya kepada saya, itu saya meneteskan air mata. Kenapa saya dilahirkan begitu susah? Ya, Bapak Ibu, ketika saya dilahirkan, jadi utang bidan itu, bayar bidang itu jadi utang Bapak Ibu. Dan setelah melahirkan, setelah saya bayi gitu ya, saya tidak cocok dengan ASI. Akhirnya saya harus minum susu. Beli susu pakai daun atau pakai duit? Tapi dulu pakai minyak goreng. Iya, artinya kami kan punya banyak kelapa. Jadi manjat kelapa, parut kelapa, bikin minyak, barter dengan susu untuk bayi ini minum.
Namun Bapak Ibu, dari beberapa botol minyak yang dibarterkan ke toko tersebut, masih ada hubungan saudara jauh. Ketika orang tua saya ngantar minyak, beberapa botol untuk barterkan susu, stoknya masih banyak dan akhirnya susunya juga tidak diberikan. Saat itu Bapak Ibu, itu sudah di ambang pintu, detik-detik bayi akan mati. Gak ada susu minum, bayangkan. Tapi bersyukur sekali ada tetangga saya baik hati. Ya, orang tua kita nggak punya duit untuk beli susu pada saat itu, tetangga baik, dia berikan 1 kaleng susu untuk saya minum, sehingga saya bisa hidup sampai sekarang, Bapak Ibu. Ya, menyedihkan sekali, Bapak Ibu. Itulah kondisi keluarga kami, dan keesokan harinya ayah saya pergi nelayan. Pada hari itu mendapatkan banyak sekali ikan. Sehingga ikan tersebut jual ke pasar untuk bayar bidan, untuk beli susu, untuk membesarkan saya sampai hari ini Bapak Ibu. Artinya apapun kondisi Anda susah hari ini, kalau Anda betul-betul berusaha, Tuhan melihat kita semuanya. Bapak Ibu, oke, kembali ke sekolah. Saya tamat semia. Saat itu saya sudah memutuskan saya akan mencari uang. Saya akan bekerja ke luar negeri karena tetangga-tetangga kita pada ke Taiwan, ya, ke Jepang dan sebagainya, cari dolar Bapak Ibu. Dan orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk kerja. Orang tua saya, ayah saya ngotot kepada saya, "Nak, kamu harus kuliah. Kamu harus kuliah agar nanti kelak kamu akan mencari uang lebih enak, tidak kepanasan dan kehujanan seperti ayahmu hari ini." Namanya anak Bapak Ibu, akhirnya saya ikuti apa kata orang tua. Saya berangkat ke Surabaya, saya sekolah Bapak Ibu, dan itu pun tidak punya modal, tidak punya uang. Saya punya Vespa, saya jual 2.100.000, saya berangkat ke Surabaya untuk pendidikan saya. Ya, Anda bisa bayangkan, kami betul-betul dari keluarga yang tidak punya apa-apa. Bersyukur sekali, selama 4 tahun saya selesaikan sekolah saya. Orang tua saya tiap bulan cuma kirim 200 sampai 250.000. Saya melihat banyak yang mahasiswa. Selama ini Anda cuma meminta. Tahukah Anda, orang tua Anda juga susah sedang membiayai Anda. Saya menyadari hal itu juga Bapak Ibu. Dan pada saat selama 4 tahun Bapak Ibu, saya berjualan lagi. Saya ambil baju dari pabrik, saya jual ke teman-teman sekolah. Saya jual jam tangan, saya jual kosmetik. Bahkan saking mau cari duit yang enak Bapak Ibu, saya pernah jual BH Bapak Ibu. Saya nggak pernah gengsi, karena gengsi itu membuat orang pinter ya. Oke, tapi saya bersyukur sekali Bapak Ibu, saya selesai S1 dalam waktu 4 tahun. Dalam kondisi itu Bapak Ibu, saya tidak pernah melihat bagaimana susahnya proses saya bisa sampai sarjana. Yang di pikiran saya, bagaimana saya bisa bahagiakan orang tua saya, bagaimana saya bisa selesaikan sekolah saya, bagaimana saya bisa wisuda dan orang tua saya bangga dengan S1 saya Bapak Ibu. Saya jalani itu semua. Kalau dicerita semua Bapak Ibu, aduh saya bisa nangis. Selama 4 tahun gak pernah nonton di bioskop, gak pernah pacaran, boro-boro. Siapa mau suka, siapa mau senang dengan orang miskin seperti ini. Iya Bapak Ibu, jadi kalau berbicara cewek, dari dulu, dari sekolah SD sampai perguruan tinggi, cintaku tidak pernah diterima. Gak pernah Bapak Ibu. Siapa yang mau sama anak miskin? Udah dirinya miskin, orang tua miskin lagi. Anda mau gak? Jujur. Miskin loh kalau nikah sama orang miskin. Tambah miskin, miskin kuadrat Bapak Ibu. Betul? Jadi dulu betul-betul sangat-sangat menyedihkan. Oke? Tapi ketika saya selesai sekolah Bapak Ibu, saya bingung. Anda yang mahasiswa, Anda yang masih sekolah hari ini, tamat sekolah pasti Anda bingung seperti saya dulu. Maka jadi itu Anda sangat beruntung hari ini. Sebelum Anda bingung, sebelum Anda S1, Anda sudah punya pegangan bisnis yang luar biasa. Anda harus berterima kasih dengan orang yang mengundang Anda. Anda harus berterima kasih kepada para pemimpin Anda di depan ini. Artinya mereka jauh-jauh sebelumnya setelah memperhatikan masa depan Anda, terutama masa saat Anda sarjana dan pengangguran nantinya. Oke, saya selesai, saya pulang kampung ke Tanjung Pinang. Saya bingung Bapak Ibu. Selama 1 bulanan saya bingung, saya cuma di rumah, gak berani keluar rumah. Karena begitu sarjana, kita harus terjun ke masyarakat, betul gak?
Tapi mau terjun pakai apa? Terjun bebas. Saat itu saya sempat mempunyai rencana ingin buka beberapa usaha Bapak Ibu. Dan saya pulang, saya bicara sama orang tua saya. Orang tua saya bilang, mana ada modal nak, makan aja susah. Bulan depan gak tahu ada beras gak. Lu mau buka pabrik, ke Hong Kong lah, cari duit dulu. Jadi benar-benar susah. Akhirnya, aduh Bapak Ibu, terkurung dalam 1 bulan di sana. Akhirnya saya pikir, Batam. Ya, akhirnya saya berziarah ke Batam Bapak Ibu. Dengan bawa uang Rp27.500 dan 5 kilo kopi hasil olahan home industry di rumah. 5 kilo kopi ini sebagai modal saya untuk hidup di Batam Bapak Ibu. Dan saya berangkat, saya jajaki satu persatu, saya jalan kaki Bapak Ibu. Saya benar-benar dari nol. Ya, benar-benar dari nol Bapak Ibu. Dan usaha saya ada yang tolak, ada yang terima. Saya tawarin lagi 3 kedai kopi, ada yang tolak, ada yang terima. Jadi saya sebelum di bisnis sudah kebal namanya penolakan Bapak Ibu. Jadi bagi Anda yang sering presentasi ditolak Bapak Ibu, tenang aja karena itu semua adalah prosesnya. Yang Anda fokus, yang Anda pikir, yang ada di pikiran Anda bukan berapa banyak orang yang menolak Anda, tapi berapa orang yang terima Anda, itulah kebahagiaan Anda. Usaha saya berjalan selama 5 tahun. Ya Bapak Ibu, ketika saya merek mulai terkenal, saya buka lagi satu usaha, Lada. Ya, saya buka lagi toko boneka sampai 2 di Batam. Pokoknya ini mata ini duit semua Bapak Ibu dulu. Karena miskin kan, betul? Miskin, kepingin bahagiakan orang tua. Bagaimana caranya? Apapun saya lakukan Bapak Ibu. Ya, tapi tidak didukung dengan modal. Akhirnya dari usaha tersebut saya bisa kredit rumah. Dari rumah itu setelah setahun saya lunas, saya gadaikan ke bank. Artinya surat jaminannya ke bank Bapak Ibu. Saya pinjam modal untuk buka usaha kopi saya, Lada saya, toko boneka saya perbesar. 5 tahun prosesnya itu Bapak Ibu, utang saya tambah banyak. Gila ini bisnis. Bukan kantongnya tambah tebal, tapi utangnya tambah banyak. Kalau begini terus lama-lama, saya bisa gadai celana ini. Ya Bapak Ibu, ketakutan sedang menghantui saya pada saat itu. Namun dalam kondisi tersebut Bapak Ibu, ya kerja keras saya selama 5 tahun memang sudah membawakan hasil. Ada lagi rumah kredit, beli mobil kredit. Dan pada saat itu saya belum bisa membahagiakan orang tua saya. Karena itu dalam proses untuk mencapaian usaha saya yang lebih besar. Prosesnya itu belum tiba Bapak Ibu, persaingan masuk. Persaingan yang begitu banyak, persaingan usaha sejenis yang begitu banyak, usaha dengan saya berlawan dengan saya. Bapak Ibu karena tidak punya dukungan modal dan sebagainya, akhirnya saya berhenti Bapak Ibu. Ya saya nggak bisa maju lagi, usaha saya cuma gitu-gitu saja. Dan saya masih muda, saya berpikir saya harus fight lagi. Bagaimana? Di bidang apa saya harus fight? Bapak Ibu, di tengah kondisi seperti itu, saya tiba-tiba ditelepon oleh seseorang. Saya ditelepon oleh seseorang yang tidak begitu akrab di Batam. Ya, beliau bernama Pak Robi. Beliau mengundang saya, "Halo Pak Sudri, saya ada peluang bagus." Saya tanya, "Peluang apa?" Dia bilang, "Kalau Pak Sudri kerjakan bisnis ini, Pak Sudri akan menjadi orang kaya." Saya bilang, "Bisnis apa? Ini lagi banyak utang, cocok buat saya bilang. Cepat bilang gitu loh. Cepat bilang, ini usaha apa? Dia bilang, "Pokoknya jam 1 siang nanti kita jumpa aja." Oke Bapak Ibu, bisnisnya adalah bisnis Tiansi Bapak Ibu. Saya dipresentasi 3,5 jam Bapak Ibu, dan saya tidak ngerti apa-apa. Saya mau disuruh jual obat. Saya pengusaha, saya sarjana, disuruh jual obat. Diceritakan obat-obatan makanan kesehatan begitu. Saat itu Bapak Ibu saya benar-benar tidak mengerti apa-apa. Penjelasan 3,5 jam sampai saya ngantuk-ngantuk Bapak Ibu. Begitu selesai saya tanya Pak Robi, mau join bintang berapa? Dia bintang 2. Oke kalau gitu saya ikut aja. Udah pulang. Terus saya tidak jalankan selama 1,5 bulan. Saya masih punya menjalankan bisnis saya, kopi saya, Lada saya dan toko boneka saya Bapak Ibu masih sombong. Mungkin ada pengusaha yang hadir pada siang ini. Kalau Anda masih sombong, tidak melihat peluang ini, Anda akan mengganti posisi saya di depan 2 tahun akan datang. Karena saya waktu diajak bisnisnya saya juga sombong Bapak Ibu. Yang naik ke panggung siapa? Nenek gua bukan, engkong gua bukan, saudara gua bukan. Peduli amat. Mungkin Anda masih
punya ego yang begitu Bapak Ibu. Tapi tenang aja. Ya, saya akan bagikan semuanya. Bagaimana seorang sudri yang awalnya negatif dan tidak melihat peluang ini, bisnis ini bisa merubah hidup saya secara keseluruhan. Dan tadi Anda sudah lihat buktinya. Oke Bapak Ibu, selama 1,5 bulan lebih saya tidak jalankan bisnis ini. Ya, saya masih di paradigma umum, saya masih bekerja mencari duit Bapak Ibu. Dan pada saat itu saya direkomendasi sebuah buku namanya Cash Flow Quadrant, Robert T. Kiyosaki. Bapak Ibu, Anda cari bukunya, Anda pelajari ilmu di dalam itu Bapak Ibu. Buku itu membuka paradigma saya, membuka pola pikir saya. Ya, tapi saat itu saya masih belum mengerti sekali bahwa hidup menjadi sukses dan kaya itu bagaimana caranya. Dan akhirnya saya diajak oleh Bapak Effendi untuk hadir di acara Vision Seminar seperti yang Anda hadir pada siang hari ini Bapak Ibu. Saya berangkat ke Jakarta ikut Vision Seminar karena pada saat itu belum ada di Batam Bapak itu. Dan saya ikuti, saya datang berkumpul sekitar 4.000 orang Bapak Ibu saat itu. Saya bilang, ini manusia bukan? Kenapa begitu ramai? Begitu masuk ke dalam Bapak Ibu, auranya positif, semangat sekali pesertanya. Dan saya berada di lantai 2 paling ujung. Mungkin Anda sekarang yang pertama datang, Anda berada di ujung sana, Anda nggak dapat kursi. Atau Anda yang duduk di bawah sini, Anda akan menjadi orang sukses berikutnya. Bapak Ibu, ketika itu saya mendengar seorang pembicara, beliau bernama Bapak Louis Tendian. Pada saat itu baru Silver Lion. Beliau mengatakan, Anda manusia bukan? Iya manusia Pak. Kalau Anda manusia, kenapa Anda setiap hari cuma nonton TV? Betul juga. Kenapa Anda setiap hari ngurusin barang mati? Barang hidup begitu banyak, begitu potensi. Kenapa Anda tidak mau kerjakan? Ya kopi kan mati. Lada kan barang mati. Apalagi boneka manusia mati saya kerjain Bapak Ibu. Sementara manusia begitu potensi, begitu luar biasa. Nggak saya ngurusi Bapak Ibu. Bapak Ibu, di situ terbuka pikiran saya dipukul-pukul Bapak Ibu. Waduh, ego saya, kesombongan saya, jabatan, titel semua luntur. Ternyata di sana saya nggak ada apa-apanya. Sudah pengusaha 5 tahun, utang banyak, sombong lagi. Dan yang pembicara pada saat itu, Anda tahu usianya baru 20-an tahun Bapak Ibu, tapi punya passive income, terima reward, kapal pesawat Bapak Ibu. Itu yang membuat saya gila ini bisnis. Kenapa anak muda bisa? Saya yang lebih tua, saya pasti bisa berikutnya. Benar-benar terbuka sekali, pikiran saya terbuka Bapak Ibu. Maka itu pada siang hari ini orang yang mengundang Anda sengaja, mungkin Anda dipaksa, mungkin Anda dari pelosok sana, Anda dari tengah hutan, kumpulan para gajah mungkin Anda datang ke sini untuk merubah masa depan Anda. Beri aplaus buat orang yang mengundang Anda. Bapak Ibu, benar-benar di Vision Seminar itu saya melihat satu peluang bahwa bisnis Tiansi ya bisa merubah masa depan banyak orang. Dan bisnis Tiansi ke depannya sangat-sangat dasar Bapak Ibu. Luar biasa. Ya Anda bisa gali informasi, Anda boleh tanya kepada orang yang mengundang Anda lebih jauh tentang konsep bisnis franchise yang internasional ini. Bapak Ibu, pada saat itu saya semangat sekali Bapak Ibu. Saya pulang dari Vision Seminar, apa yang saya lakukan? Saya bilang, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan jalan terbaik buat saya. Ini peluangnya. Saya akan memutuskan usaha 3 saya konvensional saya akan tinggalkan. Padahal pada saat itu baru bintang 2, betul? Baru bintang 2 udah gila seperti itu. Untungnya, syukurnya Bapak Ibu pada saat itu saya mengambil keputusan. Saya nggak ingat bahwa saya masih punya utang ratusan juta di bank. Untung Bapak Ibu, ya karena orang semangat, setan pun yang negatif pun nggak bisa dekat dengan diri kita. Jadi untungnya Anda positif semangat, Anda akan dijauhi dari setan Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu, saya memutuskan betul-betul saya komitmen, saya bilang gak mau tahu. Pokoknya saya harus jadi. Saya udah bayangkan itu mobil ya, kapal, pesawat, villa, passive income. Kenapa Pak Louis bisa? Dan berbagai latar belakang itu bisa jalankan bisnis ini dengan sukses. Kenapa saya gak bisa? Masa sarjana bodoh? Ada sarjana sini? Dan tadi saya lihat banyak calon sarjana. Kalau Pak Louis bisa,
Kita semua pasti bisa. Anda pasti jauh lebih bisa. Oke Bapak Ibu, dan saya ikuti apa yang disarankan, apa yang telah dibentuk oleh Unicorn, yaitu 7 langkah Bapak Ibu. Jadi trik-trik kami untuk sukses di bisnis Bapak Ibu, nggak ada juru spesial. Kami hanya menyontek, kami hanya meniru apa yang diajarkan oleh Unicorn. Kami hanya pakai 7 langkah. Saya menulis semua teman-teman saya, ya, termasuk orang yang menolak cintaku dulu. Ya, mantan-mantan pacar saya, kan dulu miskin ditolak. Nah, sekarang ada bisnis, kalau ditolak lagi nggak tahu. Ya, coba kan, namanya daftar nama, ya udah tulis aja, nggak usah pikir orang mau apa enggak, tulis semuanya. Pulang ke Batam, keesokan harinya Bapak Ibu mulai mengundang. Halo, datang ke rumah ya, ada bisnis besar. Teman saya bilang, iya kalau saya ada waktu. Iya, oke, ngundang lagi besoknya teman-teman dekat yang sering makan bersama malam hari. Ya, dia bilang, iya kalau saya sudah selesai bekerja. Terus saya ngundang lagi, awalnya ngundang gak ada yang datang Bapak Ibu. Mungkin Anda juga alami yang baru bergabung di bisnis ini, betul? Anda masih ngundang? Saya ngundang, karena impian Bapak Ibu. Kalau gak ada yang bergabung gimana dapat rewardnya, betul gak? Berusaha karena impian. Demi impian, gak apa-apa. Sakit hati cuma sementara. Saya ngundang lebih banyak datang ke home meeting di rumah saya. Di kamar tidur saya Bapak Ibu, awal saya memulai bisnis ini. Bukan ajak berkencan Bapak Ibu. Kamar tidur, kasur saya pindahkan sebelah. Kamar kosong, pasang whiteboard, langsung presentasi Bapak Ibu. Ya, lumayan ngundang-ngundang, ada yang datang 3. 1 belum selesai presentasi, dia bilang kucingnya sakit, pulang. 1 lagi, ketika kita mau follow up, dia bilang saya udah dipanggil bosnya. Jadi sibuk terus, ya teman-teman kita sibuk terus Bapak Ibu. Nggak apa-apa, tinggal 1, ini mau diapain? Karena sama-sama miskinnya kan, akhirnya join Bapak Ibu. Udah join nggak aktif. Ya udah saya ngundang lagi Bapak Ibu. Pokoknya kerja saya cuma tiap hari mengundang, saya tiap hari presentasi, sehari 2 kali home meeting saya. Bapak Ibu, dari itu ada yang bergabung. Ada yang bergabung, udah mau gabung, minta produknya, ada yang bintang 2, inden produknya. Waduh, dia bilang, kalau begini caranya susah Pak Sudri. Belum ada stokis, belum ada produk, mau join 2 juta, sekali seumur hidup investasi di sini, produknya kapan? 3 hari lagi. Nggak jadi join Bapak Ibu. Gara-gara belum ada stokis. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya bilang, kalau Anda percaya perusahaan ini, kita sama-sama berjuang. Justru belum ada ini peluang. Betul nggak? Dan hanya orang beriman yang bisa melihat peluang itu. Saya presentasi, saya ngundang lagi. Jadi ketika kita sudah punya impian Bapak Ibu, itu kita nggak sempat memikirkan orang-orang yang menolak kita. Tadi Pak Happy sudah ngomong, nggak sempat, pelupa. Apa untungnya ingat orang yang menolak kita, betul nggak? Ya udah jalan terus, yang penting impian. Iya Bapak Ibu, akhirnya lumayan 3 bulan kita bisa bikin OPP perdana, nombok. Bikin lagi minggu depan, nombok lagi, konsultasi sama upline. Gimana? Ini bisnis rugi terus, mana kuat kalau begini? Udah utangnya banyak, belum bisa bayar, ini nombok lagi. Piye toh? Akhirnya Bapak Ibu, saya minta bantu saya ya. Siap nggak bantu saya? Akhirnya upline kita luar biasa, penyabar, ya, serba damai, ya. Damai, kalem, pokoknya dia bilang kalau Pak Sudri mau sukses, saya bantu sampai bintang 8. Oke, upline, terima kasih. Kita bikin OPP setiap bulan sekali. Beliau saya undang datang ke Batam dan sekitarnya. Oke, beliau datang. Wah lumayan Bapak Ibu, ketika beliau datang saya promosi habis-habisan. Anak muda 26 tahun, terima BMW. Sudah tidur pun dapat duit. Wah, undangan pada bingung, pengusaha pun bingung. Kenapa ada orang tidur dapat duit? Bisnis apa itu? Datang Bapak Ibu. Ya, lumayan Bapak Ibu. Dan saya ajak
Ya, bangun terus lewat pertemuan kepada. Pokoknya kalau Anda mau sukses, ya saya dipesan sama Pak Louis. Kalau Anda mau menjalankan bisnis ini pensiun muda dan bisa menikmati passive income yang luar biasa besar, Anda bangun dari pertemuan ke pertemuan. Terus Bapak Ibu, jangan pernah berhenti. Saya ke Tanjung Pinang, ada satu kenalan dari kedalaman Bapak Ibu, itu orang juga miskin sekali dan orangnya juga penyabar, serba damai, sudah miskin gak ngotot lagi. Bayangkan, ada teman seperti itu? Ya, saya punya kenalan seperti itu di kaki yang kedua saya di Tanjung Pinang. Beliau bernama Bapak Tonghua. Itu kerja 16 tahun Bapak, 16 tahun bekerja. Punya rumah tipe 36 itu masih kredit. Dan punya sepeda motor satu itu udah kayak besi tua. Tapi terus dikerjain pengobatan tradisionalnya. Saya ngajak ke bisnis ini, saya bilang, Pak Tonghua, mau nggak merubah hidup Anda? Dia bilang, maulah. Caranya, tapi saya nggak pandai ngomong. Itu betul-betul orang nggak pandai ngomong, Bapak Ibu. Iya, bahasa Indonesia, ya ampun, orang nggak sekolah gimana bisa bahasa Indonesia? Anda semua bisa bahasa Indonesia, lancar. Anda pasti jauh lebih mudah, jauh lebih bisa membicarakan bisnis kepada banyak orang. Downline saya itu, aduh, betul-betul sedih kalau kita lihat. Tapi itu luar biasa karena kita punya impian, kita nggak sempat mikir lagi, betul nggak? Pokoknya jalanin aja, ikuti prosesnya, Tuhan akan memberikan berkat pada waktunya. Ya, 2 tahun Bapak Ibu, ya jaringan tersebut itu besar sekali. Tahun pertama memang setengah mati Bapak Ibu karena belum ngerti sistem, semuanya sok pintar. Ya, sudah miskin sok pintar lagi Bapak Ibu. Waduh, kita datang bilang ikut sistem, dia bilang ngapain. Jadi nggak apa-apa, sebagai upline berjiwa besar, betul nggak? Ya udah, yang penting sukses. Yang penting impian. Jadi kalau Anda punya impian, apapun terjadi nggak mau tahu. Yang penting impian. Iya, dari proses itu Bapak Ibu, ya saat ini Bapak Tonghua sudah bronze lion dan sudah terima Mercy kemarin 16 September di Jakarta. Dan dari jaringan itu Bapak Ibu, walaupun yang satu ini nggak pandai ngomong, nggak pandai motivasi Bapak Ibu, tapi dia rajin ngundang orang, rajin ngajak orang. Sistem nggak ngerti, nggak apa-apa, yang bawa aja sistem. Akhirnya ikut juga suksesnya. Hari ini sudah ada 2 bronze lion dari kaki tersebut dan 6 orang bintang 8 Bapak Ibu. Jadi kalau Anda nggak pintar pun Bapak Ibu, yang penting Anda pegang aja orang hebat. Anda pegang aja support system unicorn, Anda akan jadi bisnis yang besar, Anda akan jadi manusia yang luar biasa, Anda akan menjadi bisnis yang raksasa nantinya Bapak Ibu. Pokoknya pegang aja unicorn, pegang aja support system unicorn dan Anda bangun bisnis ini. Oke, jadi latar belakang Anda, siapapun Anda, dari keluarga manapun, dari profesi apapun, Anda pengusaha sekalipun Bapak Ibu, ya itu tidak jadi masalah. Unicorn tidak melihat latar belakang Anda siapa, tapi para pengundang Anda, para pemimpin Anda, mereka hanya melihat latar depan Anda mau jadi apa, dan mereka peduli dengan Anda semuanya. Oke, saya jalankan bisnis Bapak Ibu, saya home meeting. Ketika saya home meeting di rumah, anak saya baru lahir, masih bayi Bapak Ibu. Biasa, tantangan mulai datang. Istri ngomel-ngomel. Ya, halo para pria yang punya istri. Mungkin Anda belum didukung saat ini. Saya memberikan kiat suksesnya. Ya. Saya home meeting Bapak Ibu. Home meeting saya kan semangat. Tepuk tangan seperti ini. Gimana bayi nggak nangis, betul nggak? Karena di kamar sebelah. Saya bilang Anda akan dapat Mercy 2 tahun lagi. Semua saya ajak tepuk tangan. 10 orang tepuk tangan, gemparlah kamar itu. Sampai suara ke sebelah. Bayi bangun, tak kaget. Istri marah. Istri marah-marah Bapak Ibu. Buka pintu, tutup pintu, pok. Waduh, kenceng lagi. Kan teman tanya, suara apa itu? Saya bilang biasalah, gak usah pikir, yang penting impian. Iya, terus saya nggak pernah mendengar dari ocehan istri saya. Ya, beliau tidak mendukung sekali Bapak Ibu. Karena sebelum di bisnis Tiansi Bapak Ibu, saya sudah pengalaman 5 multi level sebelumnya.
Gagal terus Bapak Ibu. Jungkir balik kerja, jual produk dulu multi levelnya. Kiri kanan seimbang. Uang banyak keluar, kembali gak pernah ada. Gimana orang rumah gak marah? Sudah banyak utang, gak lunas-lunas, kenapa cari yang lain? Kerjakan dong kopi dan lada, biar bisa bayar utang. Katanya gitu. Iya, karena saya lebih percaya sama Pak Louis, saya lebih percaya Diansi, saya lebih percaya dengan Unicorn di Vision Seminar saya hadiri. Di situ saya lihat semuanya, bahwa bisnis ini bisa merubah saya dan Anda semuanya di ruangan ini. Saya akhirnya keluar kota. Bintang 5, bintang 6 saya sudah keluar kota Bapak Ibu. Ya, 3 bulan bintang 5, 6 bulan bintang 6. Bonus sudah 5-6 juta setiap bulan. Wah, tambah semangat saya. Saya keluar kota. Sekali keluar kota, pertama cuma 2 hari. Lama-lama 6 hari SMS datang. Kalau kau tidak pulang lagi, ya, mulai diancam. Ancamnya masih halus. Ya, kalau nggak pulang lagi, dikira kita pergi cari cewek, Bapak Ibu. Tapi dalam hati saya, yang penting impian terwujud. Saya kalau kaya sukses, yang terima juga engkau dan anak. Tapi namanya orang itu, orang seperti itu, belum dibawa ke Vision Seminar, tetap aja on, betul? Jadi Bapak Ibu, saya cuek sekali, saya betul-betul tidak peduli ya apa yang beliau katakan. Ya, saya pergi lagi keluar kota. Wah, itu betul-betul kejadian beneran. Bapak Ibu, dia bukan SMS lagi, telepon. Kamu kapan pulang? Saya bilang, ini jaringan lagi semangat. Kayaknya dalam waktu singkat saya belum bisa pulang. Karena ini bisnis kepemimpinan harus tanggung jawab. Terus kapan pulang? Saya bilang belum tahu. Yang jelas dalam waktu singkat ini, dalam minggu ini saya belum bisa pulang. Karena ini jaringan lagi semangat. Masa semangat saya tinggal? Betul nggak? Bapak Ibu, lebih baik tinggalkan istri Anda sementara, tapi bina jaringan Anda. Kalau Anda dekat dengan downline Anda, penghasilan, passive income. Kan cuma sementara, makanya Anda aja, ya ini Mas Hadi, ya Pak Hadi sama istri jalani berdua kemana mesra bulan madu terus, itu yang benar. Iya Bapak Ibu, benar-benar tidak telepon. Kalau begitu semua baju dan perlengkapanmu akan kukirim ke Bali. Terus selamanya nggak usah pulang, tinggal saja di sana, cari kerja di sana aja, nggak ada duit jangan minta lagi. Saya nggak pernah jawab, karena saya lebih tahu. Saya lagi buat apa? Saya lagi bangun apa? Saya lagi berkorban. Saya orang sarapan udah makan siang kita baru sarapan. Orang udah makan malam kita baru makan siang. Banting bibir tiap hari gak berhenti-berhenti. Saya presentasi terus. Kenapa ada orang rumah yang begitu dekat? Katanya cinta. Tapi kenapa negatif? Bapak Ibu saya cuek. Saya cuek. Yang penting impian saya. Yang penting Sudri harus sukses. Dengan bimbingan support system ini Bapak Ibu, beberapa alat bantu yang saya dengar, baca buku Bapak Ibu, saya berjiwa besar. Ya, hanya orang beriman yang bisa melihat. Istri gak bisa melihat, gak apa-apa, sementara. Oke, saya jalan terus. Saya pulang, kalau gak dibuka pintu ya paling saya ngekos. Betul gak? Iya, udah gak ada duit gimana? Utangnya belum lunas. Ya, akhirnya saya jalan terus Bapak Ibu. Itu pada saat saya memulai bisnis Bapak Ibu, 2 minggu pertama saya diancam oleh seseorang. Ngeri ya. Saya diancam begini. Sudri, awas kalau kamu jalankan bisnis Tiansi, keluargamu akan kubunuh. Takut gak? Kubunuh kau. Serius.
8 kali SMS saya terima Bapak Ibu dalam waktu 1 mingguan ketika saya memulai bisnis ini. Karena saya dulu pernah di multi level lain. Mungkin dia nggak setuju saya jalankan bisnis ini. Ya, akhirnya saya orang pertama pengkhianat dari bisnis yang 2 kaki seimbang itu. Ya, saya orang pertamanya. Jadi mungkin nggak seneng. Saya bilang nggak masalah. Yang penting impian saya nggak peduli setan, apalagi manusia yang menolak, yang nggak mendukung saya. Saya jalan terus Bapak Ibu. Ya, saya jalan terus. Ketika saya bintang 5 buka Substokis, ya kita home meeting di Substokis setiap malam Bapak Ibu. Ya, pas malam itu hujan. Ya, tiba-tiba datang 2 orang. Saya seneng diketok pintu. Di tengah hujan lebat, ada 2 orang ketok pintu. Saya kira, wah ini orang sukses datang. Sekali buka pintu Bapak Ibu, pistol sama pisau. Loh ini benar. Serahkan semua uang dan handphonemu. Serahkan sekarang juga. Saya disuruh, gak boleh lihat, rungkup. Mana duitnya? Keluarin semua. Pada saat itu ada penjualan 6 jutaan dan 1 handphone Bapak Ibu. Yang 5 jutaan saya beli. Itu saya menyerahkan semuanya. Apalagi yang kamu punya keluarin. Saya keluarin semua Bapak Ibu. Saya bilang sudah habis. Tinggal nyawa. Bapak Ibu, ketika dompet saya berikan, saya cuma ingat satu hal. Di dalam dompet tersebut ada kartu saya. Bapak Ibu, masih bodoh, masih lugunya dulu. Saya pada saya itu cuma terpikir, saya kan mau jalankan bisnis sampai sukses. Jadi kalau nanti saya dapat mobil, Tiansi minta kartu, dan saya nggak punya kartunya gimana? Terima rewardnya gitu. Jadi pada saat begitu saya cuma ingat, saya kalau terima reward diminta kartu gimana? Tiansi nggak mengakui gimana? Kerja saya jadi berbakti dong, jadi sosial. Ayah saya bilang, kamu kan mau duitnya aja. Duitnya kan sudah banyak. Itu 6 juta lebih loh. Saya masih sebut sama dia, 6 juta lebih loh. Terus saya minta, tolong kamu ambil uangnya, kartunya tolong kembalikan ke saya. Nggak dikasih. Saya minta lagi. Ada satu jalan-jalan bawa pistol. Bawa pistol Bapak Ibu. Nggak tahu mainan atau benaran. Nggak mungkin saya lawan, betul nggak? Kalau saya lawan Bapak Ibu, nggak ketemu kita hari ini. Ya, saya ngotot, tolong kartu di dompet itu tolong kembalikan. Yang ketiga kali saya keras Bapak Ibu. Kan saya orang suara keras, betul nggak? Tolong kembalikan, tolong. Itu penting kartu. Saya sampai begitu, dia marah, dia tusuk saya Bapak Ibu. Sampai berdarah di punggung saya sini. Masih ada bekasnya hari ini. Akhirnya Bapak Ibu, saya jadi lembut. Pak, saya minta tolong. Akhirnya dompetnya dikembalikan dan dia kabur. Anda tahu saya rebut apa? Saya minta kartu hijau Tiansi Internasional. Iya, saya begitu mencintai bisnis ini. Saya begitu menghargai perusahaan ini Bapak Ibu. Karena di situ saya sudah melihat satu peluang yang sudah terbentang di depan mata saya. Dan di depan banyak orang. Jadi bagi Bapak Ibu, Anda yang pertama kali hadir malam ini, pada siang ini diundang ke sini Bapak Ibu, Anda belum mengerti, nggak masalah. Anda bisa pelajari, Anda bisa tanya pengundang Anda. Karena orang yang mengundang Anda datang ke sini, mereka peduli dengan masa depan Anda. Oke, badai berlalu, ketika cobaan datang Bapak Ibu, saya berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau benar-benar memilih hamba-Mu ini untuk menjadi orang sukses. Saya percaya, saya yakini itu semuanya Bapak Ibu. Badai 2 sudah berlalu, saya jalan lagi, presentasi lagi, OPP lagi. Terus minta upline bantu, Pak Effendi tiap bulan datang. Kita pakai support system, pakai unicorn, pakai 7 langkah, pakai Netpeace semuanya. Bapak Ibu, seiring berjalan itu 9 bulan bintang 7, 1 tahun 5 bulan bintang 8. Lumayan. Oke, ketika saya baru bintang 8 Bapak Ibu, ada jaringan saya 1 kaki itu dibeli sama pengusaha multi level lain. Wah ini betul-betul kejam. Dia ajak kaya nggak mau, cari yang miskin.
Diajak cari yang gede nggak mau, minta yang sedikit. Itu manusia tidak waras, betul. Donain saya, bukan Anda ya. Terus ketika saya bintang 8, ya bintang 5, 6, 7 semua diambil orang lain Bapak Ibu. Jadi omsetnya sempat drop beberapa bulan. Di situ Bapak Ibu, pada kejadian tersebut, dari kedalaman jaringan itu saya menemukan seseorang yang mau seperti saya, yang mau sukses. Saat itu beliau baru bintang 4 dan saya ajak konsultasi, ajak bangun bersama, kerjasama melalui sistem Unicorn ini Bapak Ibu. Beliau hari ini sudah bintang 8, Bapak Cijung. Ya, oke. Dan ada lagi impian saya besar Bapak Ibu, bukan hanya Mercy, ya masih banyak sekali. Nanti akan saya sharingkan kepada Anda. Terus ya, kaki ketiga saya nggak muncul-muncul Bapak Ibu. Ya, 2 tahun cuma 2 kaki yang aktif. Ya, saya follow up. Setiap ada pertemuan saya kirim Bapak Ibu. Ya, orang ini sudah bergabung sama-sama selisih cuma 1 bulan. Ya, saya bintang 5, beliau bintang 4, terus beliau sudah tidak jalankan. Beliau sibuk. Ya, manajer sibuk. Tadi saya lihat ada mantan manajer, ya bersyukurlah engkau telah memutuskan keluar dari paradigma engkau. Kalau yang satu ini belum, ya saya jalan, saya sudah merubah, saya sudah mulai nikmati passive income. Beliau sibuk, Batam Singapura, Batam Singapura, Batam Singapura. Ketika saya bintang 8 sudah 3 bulan saya datang ketemu beliau, follow up beliau. Wah, saya tanya, gimana manajer? Hasilmu dengan hasilku, ayo kita bandingkan. Kalau sekarang saya boleh tidur 30 hari, saya tetap dapat puluhan juta. Coba Anda tidur 2 hari saja, dapat duit enggak? Manajer langsung bingung. Kok bisa begitu? Iya, kita punya sistem. Saya bilang, kalau Anda mau kerjakan lagi 2 tahun di paradigma umum Anda, saya kalau 2 tahun lagi, gak usah 20 tahun saya, 2 tahun lagi, kita udah gak jumpa. Anda masih tetap di dalam lingkaran itu. Saya sudah keluar negeri kemana-mana dan duitnya banyak lagi. Akhirnya saya pinjamkan beberapa infopack, ya, beberapa alat bantu dari Unicorn, ya, kaset impian dari Pak Louis, saya pinjamkan semua. Wah, beliau dengar, beliau mulai terbuka pikirannya, paradigmanya mulai terbuka. Bayangkan Unicorn bisa membuka paradigma seorang manajer yang punya penghasilan di atas 10 juta. Beri plus buat Unicorn. Akhirnya beliau tergerak hati, mulai bangun. Saya bilang oke, kita bangun pertemuan lewat home meeting terus. Dan orang ini baru dalam waktu satu tahun lebih, saat ini sudah posisi bintang 7. Sebentar lagi, sekitar 3 bulan lagi, beliau adalah Silver Lion saya. Kaki ketiga bintang 8 saya, beliau ada Bapak Raja hadir. Orangnya juga hadir beserta istrinya. Dan yang lebih luar biasa, ketika beliau sudah melihat masa depan di bisnis ini Bapak Ibu, ya, pada tanggal 28 Desember ini 2007, beliau memutuskan keluar dari lingkaran tikus alias mantan manajer. Iya, luar biasa bisnis ini Bapak Ibu. Oke, terus yang lebih lucunya Bapak Ibu, kita lagi tiap hari home meeting, pertemuan OPP. Orang rumah yang satu lagi, adik. Punya adik yang masih belum join? Ada? Saudara yang belum join, belum percaya bisnis ini? Ada? Tenang aja. Ya, 3 tahun berlalu. Saya dapat mobil, ya, dapat Mercy, dan saya ajak beliau ke seminar 16 September di Jakarta. Konferensi TNC, 100.000 orang. Wow, itu gedung kayak lautan api. Manusia semua kayak semut. Manusia kok jadi semut, kita juga bingung. Begitu banyak orang yang percaya dengan TNC. Kenapa hari ini Anda masih banyak pikir? Saya ajak, ya, beliau datang dan saya juga ajak orang tua saya hadir untuk menyaksikan anaknya naik ke panggung kemenangan, terima reward Bapak Ibu. Dan adik saya ini, ya, adik kandung, beliau juga seorang sarjana, ya, beliau betul-betul negatif. Namun ketika konferensi 16 September, beliau terbuka pikirannya dan setelah pulang ke Batam, beliau seperti cacing disiram air panas. Jadi apa dia? Itulah adikku hari ini. Jadi Anda jangan main-main dengan informasi ini Bapak Ibu. Anda jangan menganggap remeh. Sekali Anda melihat, sekali Anda klik, Anda akan seperti kami, akan seperti para pemimpin-pemimpin Anda di depan ini. Oke,
Itu calon ya keempat kaki yang nanti God Lion. Terus ada lagi satu kaki, ya kaki kelima. Ini kebetulan prospecting, hasil dari prospecting. Daftar nama saya nggak ada yang bergabung. Ada tapi nggak aktif Bapak Ibu. Jadi semuanya kedalamannya yang membuat hari ini saya sukses. Jadi kalau Anda punya sahabat baik, teman dekat, saudara tidak percaya, nggak masalah. Jalani terus, jalani terus, jalani terus. Ikuti prosesnya, ikuti unicorn, ikuti apa yang Anda pasti bisa nantinya. Habis paling dekat, paling susah. Karena dia tahu dulu jeleknya kita apa, kita miskinnya kayak apa. Mereka tahu. Masa langsung mau BMW, mau Mercy, katanya gosok dulu gigimu. Wajah kayak gini masa mau sukses, mau kaya, mau passive income. Mau passive income dari mana? Siapa yang kasih? Banyak pelecehan, penghinaan di luar sana, betul? Anda sering dihina, betul? Sama. Kalau saya bisa, Pak Luis bisa, Pak Effendi bisa, Pak Ibung bisa, Pak Arya sudah terbukti, Pak Mercy bisa, Mas Adi, Pak Happy semua bisa, Anda semua pasti bisa ruangan ini. Jadi Anda mau berubah nggak? Siapa yang bisa merubah Anda? Diri sendiri. Kalau Anda sudah memutuskan datang ke sini, terus Anda mendengarkan separuh, Anda pulang, terus besok miskin, siapa yang salah? Pinter. Anda sudah datang sini mengikuti acara ini sukses sampai selesai. Anda mau jalankan atau tidak? Siapa yang menentukan? Anda jalankan sampai 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun Anda berhenti. Belum sukses, Anda berhenti. Siapa yang menentukan? Anda memilih bertahan lebih lama, jalani terus, dicoba, percaya dengan apa yang Anda, percaya dengan Tiansi, percaya dengan Unicorn. Sampai Anda sukses, siapa yang menentukan? Jadi miskin dan kaya, gagal dan sukses ditentukan oleh masa depan kita, masa depan saya, masa depan Anda bukan ditentukan oleh kucing kita di rumah. Bukan ditentukan oleh nenek kita, bukan ditentukan oleh suami atau istri kita. Bukan ditentukan oleh anak kita, apalagi tetangga kita. Setuju nggak? Setuju nggak? Masa depan ditentukan oleh? Kalau Anda sepakat dengan saya malam pada kesempatan hari ini melalui acara Unicorn Vision Seminar, satu persatu di antara yang Anda hadir, Anda simak benar-benar, Anda akan berubah 1-2 tahun ke depan Bapak Ibu. Saya jalankan terus, saya tidak pernah berhenti karena impian saya belum terwujud, utang saya belum lunas. Ya Bapak Ibu, saya mengajak banyak orang menjalankan bisnis ini. Ya, saya banyak mengajak Bapak Ibu, karena impian, semua karena impian. Masa hanya saya saja yang mau sukses? Anda nggak mau? Mau kan? Di luar sana diajak sukses, banyak orang menolak kita, betul nggak? Kita ajak orang sukses untuk jalankan bisnis ini dengan modal kecil dan terbatas. Mereka bilang apa? Saya nggak suka sama bisnisnya. Terus lu kerja apa? Guru. Kerja apa? Ngajar. Ngajar dapat apa? Dapat duit. Terus udah berapa tahun? Oh udah lama. Pulang naik bebek. Oh bukan penghinaan, fakta. Terus kita ngajak lagi orang join bisnisnya. Ayo sukses yuk, 2 tahun aja. Benar-benar percaya kita 2 tahun jadi. Dia bilang apa? Saya sibuk. Punya teman seperti itu? Sibuk. Terus saya tanya, memangnya lu kerja apa tiap hari? Saya ngurusin kekayaan bos saya. Saya tukang ngantar barang bos saya. Terus gajinya berapa? Ya cukuplah buat makan. Udah berapa tahun? 20 tahun. Rumah sudah punya? Rumah sudah punya? Belum, ngekos. Terus sepeda motor? Punya, bos punya yang kasih saya pakai. Terus udah nikah? Sudah. Jadi istrimu kamu taruh di dalam kotak kos. Mas kawinnya? Oh mertua yang bayar kemarin. Gila Bapak Ibu, sudah sibuk, miskin, sombong lagi nggak mau lihat peluang ini. Saya nggak tahu apakah ada di ruangan ini yang punya sifat seperti teman saya, prospek-prospek saya dulu. Iya, mudah-mudahan Anda bertobat mulai siang ini. Amin. Ya saya belajar banyak dari Pak Luis. Pak Luis mengatakan kalau orang kaya, kalau sudah kaya harus nyumbang. Betul nggak?
Kalau orang kaya sombong, mati masuk. Anda ngerti ya, malaikat semua ya. Terus kalau sudah miskin sombong, mati masuk. Gak tahu mana tempatnya. Sudah miskin, sombong, pergi kemana? Naik angkot, naik bebek, diajak untuk sukses cuma 2 tahun. Gak mau, keterlaluan engkau. Ini sarjana Bapak Ibu. Pinter gak? Saking pinternya miskin, banyak utang. Jadi pinter gak ada hubungannya dengan sukses di sini. Bapak Ibu, banyak sekali orang menolak saya. Bahkan orang menghina saya. Masa pengusaha kopi merek muda terkenal, sudah punya mobil, sudah punya rumah, sarjana lagi, ganteng lagi, mau jalankan bisnis beginian. Memuji sendiri pahala, betul gak? Anda sering gak mengajak orang? Orang bilang begini, saya gak pandai ngomong. Tapi tiap hari gosip. Terus dia bilang, saya gak punya banyak teman. Bisnis ini kan butuh banyak teman. Tapi kemana-mana orang sapa dia terus, halo, halo, karena sapam. Terus apa lagi? Ketika kita ngajak orang bilang, saya gak punya duit. Pokoknya kerjanya Bapak Ibu, di otaknya dia itu selalu menjelek-jelekkan diri sendiri. Saya mau tanya kepada Anda yang hari ini mendengar suara saya. Semua mendengar suara saya? Yang belakang dengar suara saya? Saya diciptakan oleh siapa? Anda? Ada yang gak jawab loh. Saya tanya dulu, Anda dengar suara saya nggak? Saya diciptakan oleh Anda? Kalau Anda diciptakan juga sama oleh Tuhan dan Anda jelek-jelekin diri sendiri, berarti Anda menghina ciptaan Tuhan. Berani? Berani? Kalau Tuhan menciptakan dan Anda mengakuinya, ketika Anda masuk ke sana, begitu buka pintu, langsung dikunci gembok 10. Ini hambaku, hidupnya cuma menjelek-jelekan ciptaan saya, masuk neraka. Kenapa begitu susah mengajak Anda untuk hidup berubah? Kenapa begitu susah mengajak Anda hidup sukses? Hidup cuma sekali Bapak Ibu. Pilihlah menjadi hidup yang sukses, bukan jadi pecundang. Jadi Anda kalau mau sukses di bisnis Bapak Ibu, Anda harus punya impian. Anda harus memiliki hasrat yang kuat untuk merubah masa depan Anda. Apapun latar belakang Anda. Kalau Anda mau sukses, lupakan alasan. Kalau Anda mau alasan, lupakan semua sukses Anda. Bapak Ibu, impian itulah yang membuat hari ini saya bisa berdiri di sini. Ya, saya bukan siapa-siapa. Saya dulu Bapak Ibu, ketika saya masih punya bisnis konvensional, itu susah setengah mati Bapak Ibu. Ayam belum bangun, saya udah bangun buka toko. Ayam udah tidur, saya baru tutup toko. Udah 5 tahun, utang banyak, miskin lagi Bapak Ibu. Rumah, namanya rumah, selama 5 tahun di Batam Bapak Ibu, saya nggak punya rumah. Saya pindah rumah, kontrak sana, kontrak sini, jungkir balik Bapak Ibu, sudah 6 kali di Batam. Pindah terus kerjanya, seperti kata. Ya, dan mobil kredit dan sebagainya. Ya, banyak pengusaha di luar sana, ya, topengnya aja kelihatan enak, padahal dalamnya sama dengan saya. Gak percaya, tanyalah, tanya, ya, Anda boleh prospek, ya, tanya bos utangnya berapa, pasti dia nggak bilang. Mendingan Anda yang muda-muda, ya, yang masih mahasiswa, yang masih pekerja, nggak punya utang, betul nggak? Ya, yang penting impian. Jadi kita kumpul di sini untuk merubah masa depan kita semuanya 1-2 tahun ke depan. Mau? Mau. Jadi saya bagikan ini bukan untuk saya lagi, tapi untuk siapa? Untuk yang bisa mendengar dan mau mendengar. Bapak Ibu, banyak sekali orang juga mengatakan,
Ini bisnis susah. Susahnya semangat lagi. Ini bisnis susah. Kan 2 tahun. Saya mau tanya kepada Anda. Kalau Anda bilang bisnis ini susah, memangnya hidup Anda sekarang gak susah? Kena lagi kan? Para pemimpin Anda, Tiansi dan Unicorn mengajak Anda merubah hidup Anda. Cuma 1-2 tahun. Paling lama 3 tahun. Penghasilan puluhan juta, dapat reward. Semua akan menjadi milik Anda nantinya. Kalau Anda bilang ini bisnis susah, memangnya Anda kerja setiap hari gak susah? Udah sakit gigi berangkat lagi. Udah hujan deras, pakai jas, buka sepatu, berangkat lagi. Gak boleh telat. Begitu ngotot, begitu konsisten Anda bekerja. Yang kaya siapa? Wah, pintar. Sudah ngerti, tapi kenapa gak sadar-sadar? Ini 2 tahun, 3 tahun, yang kaya siapa? Yang sukses siapa? Yang jawab itu akan bakal jadi sukses benar. Oke Bapak Ibu, dari proses saya, walaupun saya banyak ditolak, walaupun saya banyak dihina, nggak masalah. Yang penting impian saya. Proses perjalanan Bapak Ibu, saya melewati itu semuanya. Dan sampai hari ini saya masih terus berjuang di bisnis ini. Ya, hasil yang saya dapatkan Bapak Ibu, hasil yang saya dapatkan di bisnis ini benar-benar tidak sebanding apa yang sudah saya korbankan. Artinya pengorbanan saya selama 3 tahun ini gak ada artinya. Gak ada arti apa-apa Bapak Ibu. Dibandingkan berkat yang diberikan. Ya, hasil yang saya terima luar biasa Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Oke, kita lihat. Ya, saya berterima kasih sekali dengan upline saya, beliau Bapak Effendi. 26 tahun sudah terima mobil Bapak Ibu. Dan kemarin Afrika Oktober 2007 beliau dinobatkan sebagai penerima villa dari Tiansi. Dan saya berterima kasih sekali kepada 2 pemimpin besar di Unicorn. Bapak Ibu, berkat beliaulah pada saat saya pertama kali datang ke Vision Seminar, saya menemukan impian saya, beliau yang membuka pikiran saya semuanya. Bapak Ibu, ketika itu saya memutuskan, saya tinggalkan semua usaha saya. Ya, saya menjalankan bisnis dengan serius. Pada saat itu saya bintang 2. Saya nggak mikir lagi tentang hal yang lain. Yang penting impian saya harus tercapai. Oke, next. Ketika saya jalankan bisnis Bapak Ibu, bintang 7, bintang 8, itu shopping menjadi hobi saya. Anda tahu, waktu saya masih SD sampai sekolah, kalau Anda sudah baca majalah pasti tahu, baju yang saya pakai Bapak Ibu, ya itu bekas pemberian orang lain. Karena keluarga kita betul-betul keluarga yang tidak mampu. Sampai hari Lebaran, Imlek China Bapak Ibu, itu pun bekas orang pakai, saya buat pakai untuk Lebaran. Miskin? Miskin banget. Anda saat ini masih miskin, masih hidup susah, tenang aja, pegang erat-erat orang yang mengundang Anda, 1-2 tahun Anda juga akan seperti saya. Ya 2006 Mei, ya dua minggu sebelum acara konferensi di China, tiba-tiba kantor cabang Medan telepon saya, halo Pak Sudri, sukses, Anda salah satu penerima reward di China. Wah. Saat itu saya berada di Singapura, saya lagi buka home meeting di sana. Ya. Tapi sekitar 30 menit kemudian, ketika pimpinan cabang telepon saya mengumumkan saya dapat reward dari Tiansi, tiba-tiba saya dapat SMS dari Pak Louis. Pak Louis bilang, maaf, pengumuman terima reward di China sudah keluar dan nama Anda tidak ada. Loh, tadi kayaknya saya ditelepon, apakah saya salah dengar? Kenapa tiba-tiba Pak Louis bilang begitu? Wow, saya langsung error. Saya langsung telepon. Dari Singapura langsung telepon Pak Effendi. Karena percaya sama upline. Pak, kantor cabang bilang saya terima mobil. Tapi Pak Louis bilang enggak. Yang benar yang mana? Ya udah sebentar saya tanya dulu Pak Louis. Begitu setengah jam kemudian saya di SMS dari Pak Effendi. Benar Pak Sudri, nama Anda belum keluar. Aduh, gimana ya?
Terus saya telepon balik ke kantor cabang. Halo, benar nama saya? Dia bilang apa? Apa untungnya bohong kamu, Sudri? Kantor cabang bilang begitu. Loh, satu bilang dapat, satu bilang enggak. Yang percaya sama siapa ini? Udahlah, bodoh amat lah. Penting presentasi lagi. Lagi presentasi udah enggak semangat. Pikiran saya udah ke sana, Bapak Ibu. Aduh. Dah, saya beberapa hari saya pulang, saya telepon lagi, saya tanya lagi. Waduh, dikerjain ternyata selama 1 minggu. Saya 1 minggu nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Karena ini mobil perjuangan. Sampai dihina, ditolak Bapak Ibu. Bukan masalah 600 jutanya dikasih gratis, tapi pengorbanan perasaan. Dan kalau hanya Anda untuk dapatkan ini cuma korban perasaan 1, 2, 3 tahun bisa ganti dengan mobil mewah. Kenapa Anda masih pikir? Akhirnya ketika saya ada Grand OPP, saya telepon Pak Effendi, saya lagi mau Grand OPP. Terus besok ada NDT, ada pertemuan besar. Ya, Pak Effendi begitu mendengar gitu langsung kasih tahu Pak Luis. Pak Luis, ini satu di kampung lagi di pulau gitu dibilang kampung, lagi bikin acara besar. Kasih tahu nggak? Ya udah kasih tahu aja bahwa benar dia dapat reward. Saya dikasih tahu baru wah, Grand OPP semua join Bapak Ibu. Semangatnya. Ya. Oh, itu reward ya. Dan Anda tahu mobil ini Bapak Ibu bukan mobil kayak mobil-mobil binatang di luar sana. Tahu mobil binatang? Kuda, kijang. Bukan, beda. Ini nyaman sekali. Itu saya bisa bawa di Barelang itu sampai kecepatan 220 Bapak Ibu. Woi. Nikmat. Benar-benar saya berterima kasih kepada perusahaan Tiansi. Hanya korban perasaan cuma 2-3 tahun dikasih mobil ini. Anda mau? Gratis lagi. Ya. Dan ketika itu Anda lihat para pemimpin saya di Batam senyuman mereka. Karena begitu Anda sukses, Anda dapat reward. Mereka hanya dalam antrian, mereka akan terima berikutnya. Dan hari ini Anda yang di Pekanbaru masih nggak percaya bisnis ini. Bukankah sudah ada buktinya? Upline leader Anda, Bapak Arya sudah terbukti, sudah terima. Loh, itu mobil penghargaan, betul-betul luar biasa Bapak Ibu. Dan bukan itu saja Bapak Ibu, passive income-nya. Tahu passive income? Tidur pun dapat duit kalau Anda jalankan dengan sistem unicorn. Bapak Ibu, waktu saya dulu nggak bisa beli baju, ya baju bekas dulu yang saya pakai dikasih orang, ya. Ketika saya punya usaha 5 tahun di Batam, itu beli baju juga lihat harga, mahal nggak jadi. Padahal itu warna udah cocok. Waduh, 200.000 mahal nggak jadi. Pilih yang 60.000, 50.000. Pilih yang diskon 70%. Itulah dulu saya. Ya susah banget itu. Dan itu beli baju paling setahun sekali. Jadi baju udah sampai mau robek, warna udah pudar, baru ganti baju. Kenapa? Utang belum lunas. Banyak utang ya, ketawa. Ada orang banyak utang di sini ternyata. Ya Bapak Ibu. Dan ketika saya bintang 8 Bapak Ibu, Anda mau tahu? Balas dendam. Setiap minggu saya ke mall, saya beli baju hampir 1,5 juta. Setiap minggu Bapak Ibu. Balas dendam. Dan ketika saya dapat mobil, ketika Mercy sudah tiba di rumah, sengaja 2 bulan gak mau kasih bawa. Komplain dia. Itu kan mobil saya, kenapa saya gak boleh bawa? Dia lupa. Waktu awal-awalnya saya bangun bisnis, dia menghina, dia jor pintu saya. Dia lupa Bapak Ibu. Bapak Ibu, gak apa-apa demi cinta. Oke, ya udah bawa nih kuncinya. Dia bawa ya.
Wah, nyaman sekali. Antar anak sekolah, pulang sekolah, wah enak sekali. Udah mulutnya sekarang tutup. Saya mau setahun pun gak pulang-pulang. Gak masalah sekarang. Luar biasa ya. Ternyata bisnis ini bisa membuat paradigma seorang istri. Aduh, masih banyak lagi Bapak Ibu. Oke, next. Bukan 1, 3 tahun kami berjuang di bisnis ini. Downline saya di Tanjung Pinang yang tadi sabar dan kalem tadi Bapak Ibu, yang sama-sama miskin 3 tahun yang lalu, sekarang sama-sama menjadi orang sukses dan kaya. Jadi Bapak Ibu, orang yang mengundang Anda hari ini datang ke sini bukan hanya untuk mereka, tapi mereka ingin ajak Anda sama-sama berganding tangan. Kalau upline Anda dapat duluan, maka berikutnya tinggal antri Anda. Pegang erat-erat sponsor Anda, pegang erat-erat orang yang mengundang Anda, pegang erat-erat leader Anda, ya. Semua dalam antrian. Selagi Anda bertahan, Anda tidak keluar dari jalur ini, Anda pasti seperti kami berikutnya. Anda tahu nggak Pak Tonghua saat di Tanjung Pinang? OKB, orang kaya baru. Tanjung Pinang mah nggak ada mobil yang di atas 600 juta. Mercy lagi Bapak Ibu. Luar biasa ya. Membuat perubahan hidup. Membuat perubahan hidup yang sangat luar biasa. Bukan itu. Tiap bulannya yang nggak kuat. Aduh, tiap bulan. Mau tidur pun, mau gimana pun, sekalipun sudah meninggal Bapak Ibu, Tiansi tetap mewariskan penghasilannya kepada keluarganya. Next. Impian kedua saya beli rumah minimalis bentuknya, ya. Dulu di usaha saya 5 tahun Bapak Ibu, jungkir balik cuma kontrak rumah, ya. Ini impian saya terbesar, saya ingin memiliki rumah pribadi, ya, rumah untuk keluarga, ya. Oke, next. Rumah yang kedua merupakan impian ketiga saya berikan, saya sumbangkan rumah tersebut untuk ibunda saya yang tercinta di Tanjung Pinang. Harganya nggak terlalu mahal Bapak Ibu, cuma 360 juta saja, ya. Itu sudah kita beli. Oke, next. Dan dari bisnis ini melalui Unicorn Bapak Ibu, kita ikuti sistem, ya. Salah satu alat bantunya Netpi, ada programnya. Anda tanya kepada pengundang Anda, ya. Anda bisa keliling dunia. Jangan hanya lahir di Pekanbaru, sekolah di Pekanbaru, besar cari kerja, cari duit di Pekanbaru, tua di Pekanbaru, meninggal di Pekanbaru saja. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Dunia ini indah, dunia ini luas, dan di luar sana Bapak Ibu, di luar Pekanbaru, dunianya sangat indah. Ketika kami diajak oleh Unicorn gratis, ya, karena kami kualifikasi ikut program Netpi, ya, hanya langganan Netpi kita bisa keliling dunia. Beruntung nggak? Selain dapat ilmu pengetahuan, jaringan kita berkembang, kita bisa nikmati dunia ini. Luar biasa. Anda bisa lihat, ya, next. Makan salju. Selama ini cuma makan es krim. Ini bisa makan salju. Nikmat loh Bapak Ibu. Buktikan berikutnya Anda. Next. Ini foto kebanggaan saya di antara para pemimpin Unicorn. Terdepan. Ya. Saya punya visi, saya akan punya bisnis terbesar di Indonesia juga selain Bapak Louis Tendian, ya. Ya, oke. Next. Ya, ini yang kemarin, ya. Holy Land Dream, Unicorn bukan hanya mengajak kita membangun ekonomi, membuat perubahan hidup, mengejar reward, bukan hanya itu Bapak Ibu. Tapi Unicorn luar biasa mempunyai visi. Anda ikuti aja Bapak Ibu. Anda percaya aja dengan Unicorn, ya. Anda akan berubah, Anda akan menjadi manusia yang luar biasa nantinya. Ya, ini di Tibet, di China Bapak Ibu. Ya, untuk mensucikan, membersihkan diri di sana. Ya, kami bisa sembahyang, kami bisa berkumpul dengan ribuan para Buddha. Di tempat ini Bapak Ibu banyak sekali manusia mencapai kesempurnaan, ya, tempatnya di sini. Ya, semua gunung-gunung, bukit-bukit, jarang sekali dataran Tibet itu ada yang datar Bapak Ibu, ya. Semua gunung-gunung bukit. Oke, dan di situ saya menemukan banyak hal baru tentang dunia ini, ya. Saya dibukakan pikiran dan hati bahwa hidup ini
ketika kita sudah sukses ataupun belum, kita harus banyak membantu orang dan kita harus peduli dengan lebih banyak orang lagi. Next. Ini kemarin kita ketemu di Bali, ya Bapak Ibu. Itu ada satu nenek yang sudah tidak punya rambut hitam lagi, ya. Anda ketawa, nanti ketawa Anda pasti lebih kencang. Nenek ini adalah downline daripada Ibu Katarina dari Papua. Dan nenek ini adalah new bintang 8 bulan kemarin. Bagi Anda yang punya mata dan hati, tolong lihat nenek itu. Tolong perhatikan benar-benar. Nenek saja bisa sukses dan bisa bintang 8 saat ini di Tiansi. Bagaimana dengan Anda yang masih muda-mudi ini? Lagi-lagi nenek seorang wanita. Ya nenek memang wanita, betul nggak? Kalau seorang wanita tua saja bisa dan ada para pria bapak-bapak tidak bisa, potong saja anunya. Luar biasa unicorn. Jadi kalau Anda sudah bergabung Tiansi, Anda ikuti sistem unicorn. Nggak peduli umur Anda. Mau giginya ompong, hidungnya satu, telinganya satu, cacat tangannya, nggak pandai ngomong, dari keluarga miskin, dari keturunan ningrat, semua nggak pengaruh. Ikuti unicorn, Anda akan jadi bintang 8 berikutnya. Unicorn tidak peduli Anda dari mana Anda datang. Ya, tinggal sama gajah kah, tinggal sama kera kah, nggak peduli. Tinggal di kota kah, nggak peduli. Anda datang pinjam uang kah, Anda datang naik angkot kah, datang pakai motor kah, nggak peduli semuanya. Yang unicorn peduli kalau Anda mau sukses di Tiansi. Oke, next. Bapak Ibu, di keluarga saya, ini anak pertama saya, orang yang memotivasi dalam hidup saya. Walaupun saya hari ini tidak bisa temani beliau, temani anak saya. Ketika saya ke luar kota membangun bisnis ini, anak saya selalu telepon, Papa malam ini tidur ya. Di samping Grace, namanya Grace. Papa pulang tidur ya. Papa pulang bobok ya. Saya menjawab, nak, anak dengar Papa lagi seminar. Dia tanya, Papa lagi seminar apa? Saya bilang, Papa lagi seminar Mercy, kapal, pesawat, dan villa. Anak saya ketika bisa ngomong Bapak Ibu, dia selalu nelepon saya. Anak saya setiap telepon Bapak Ibu, saya mau menangis. Saya bilang dalam hati saya, saat ini saya masih berjuang. Saya masih mengejar impian saya yang lebih besar lagi. Saya tidak peduli apa kata orang di luar sana. Saya lakukan ini semuanya dalam hati saya Bapak Ibu, impian saya mengatakan ini semua untuk engkau anakku nanti. Untuk masa depan. Saya nggak mau ketika nanti dewasa anak-anak saya seperti saya dulu. Baju dikasih sama orang, bekas orang pakai. Saya nggak mau ketika nanti sekolah itu semua tidak bisa dia beli. Saya tidak mau anak saya seperti saya dulu Bapak Ibu. Saya menjalankan bisnis ini, saya mempunyai satu impian yang sangat besar. Saya ingin merubah hidup saya dan keluarga saya, orang-orang yang saya cintai. Anda tentu juga punya, betul? Bapak Ibu, Anda nggak usah lihat kiri kanan. Malam hari ini saya akan berbicara dari hati ke hati Anda. Bapak Ibu, ini benar-benar ya sangat inspirasi saya. Masalah pasti ada masalah. Ketika kita melalui proses ini, kita pasti ada masalah Bapak Ibu. Namun ada yang lebih penting dalam hidup kita. Ada yang jauh-jauh lebih penting di masa depan kita. Kita ingin hidup menjadi orang sukses, bukan hidup rata-rata, bukan hidup jadi orang susah, bukan hidup jadi miskin Bapak Ibu. Lebih penting hidup kita berubah, hidup kita jadi orang sukses daripada kita negatif. Anda positif saja, percaya saja dengan orang mengundang Anda dan Anda pelajari sistem unicorn. Oke.
Bapak Ibu, dan ada satu lagi, next. Ya, Bapak Ibu, saya sudah ditinggalkan oleh sang ayah. Namun sebelum beliau meninggalkan saya, meninggalkan kami, beliau sudah tahu bahwa anaknya telah sukses di bisnis Tiansi dan sudah terima mersinya. Beliau sangat bangga. Beliau benar-benar bangga melihat saya ke China terima mobil, ya. Namun ketika konferensi di Jakarta 16 September 2006, saya mengajak kedua orang tua saya untuk hadir dan menyaksikan konferensi tersebut. Dan beliau setelah pulang dari konferensi, di setiap pagi beliau kumpul di masyarakat, beliau selalu cerita, anak saya luar biasa, anak saya sudah terima mobil dari Tiansi. Orang tua bangga kalau anaknya jadi orang sukses, Bapak Ibu. Anda juga tunjukkan, buktikan kepada orang tua Anda bahwa Anda juga bisa. Orang tua Anda akan bangga, mereka akan cerita kepada siapapun ya tentang Anda. Bapak Ibu, dan saya percaya walaupun saat itu beliau belum sempat menikmati mercy yang dikasih oleh Tiansi, tapi beliau, saya percaya sekali, almarhum ayah saya, walaupun sudah di atas sana, beliau hari ini pasti bangga punya anak seperti saya. Beliau pasti bangga, saya percaya itu, walaupun beliau hari ini tidak hadir bersama saya, tapi saya percaya melalui bisnis ini, perjuangan saya, Bapak Ibu, saya masih mempunyai seorang ibu yang sangat saya cintai. Saya berterima kasih sekali kepada bapak saya. Bapak saya meninggalkan kami ketika anaknya sudah memiliki passive income. Bapak saya bertanggung jawab penuh dalam keluarga. Tuhan Maha Adil, Tuhan mengerti kondisi keluarga kami. Ketika ayah saya dipanggil, ada penggantinya. Artinya Tuhan mengerti, dan saya yang meneruskan keluarga hari ini, Bapak Ibu. Saya berterima kasih kepada Tiansi. Saya berterima kasih kepada Unicorn. Saya berterima kasih kepada orang yang pertama kali mengundang saya ke bisnis ini. Saya berterima kasih dengan Bapak Effendi dan Bapak Louis Tendian. Saya berterima kasih sekali. Kalau tidak ada mereka itu semuanya, saya mungkin sekarang lebih miskin dan jauh lebih miskin lagi, Bapak Ibu. Hari ini saya tidak berhenti di sini. Hari ini saya masih tetap berjuang. Saya masih lakukan presentasi. Saya masih terus, Bapak Ibu. Saya berjuang ini semuanya. Saya mau lakukan presentasi kemana-mana. Saya mau buka home meeting. Saya berjuang untuk ibu saya yang tercinta hari ini, Bapak Ibu. Anda pasti mempunyai orang tua. Syukur-syukur hari ini mereka masih sehat. Bapak Ibu, jalankan bisnis dengan sungguh-sungguh. Buktikan kepada mereka. Mereka pasti bangga sekali dengan Anda ketika Anda bisa menyumbang satu kesuksesan dalam hidup, dalam keluarga Anda. Mereka sangat bangga. Bukan hanya rumah yang saya ingin berikan kepada ibu saya. Saya ingin ajak beliau ke jalan-jalan ke luar negeri. Saya ingin memberikan uang setiap bulannya agar ibu saya bisa makan enak, bisa pakai yang enak. Saya ingin berikan itu semuanya kepada ibu saya. Dan itu sudah saya berikan sejak saya bintang 7, bintang 8, Bapak Ibu. Hidup ini, Bapak Ibu, siapapun Anda, pasti Anda ada orang yang Anda cintai. Ada orang yang terdekat dengan Anda. Jadikanlah itu motivasi yang terkuat. Jadikanlah itu hal yang paling positif untuk mendorong Anda mencapai kesuksesan masa depan Anda. Bapak Ibu, saya minta Anda untuk merenungkan sejenak sebelum saya akhiri pertemuan ini. Saya minta Anda semuanya tutup, pejamkan mata Anda. Pada siang hari ini, Bapak Ibu, mari kita sama-sama merenungkan untuk satu kehidupan yang akan datang, 1-2 tahun akan datang, Anda akan menjadi apa? Apa yang Anda ingin wujudkan di dalam hidup ini? Bapak Ibu, rendahkanlah ego dan kesombongan Anda. Jauhkan semua kesombongan Anda. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Anda semuanya yang mendengar suara saya pada sore hari ini.
Saya ingin mengajak Anda, saya berbicara dari hati ke hati Anda bagi yang mendengarkannya. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Anda, saya bersama para pemimpin Anda di depan ini, ingin mengajak Anda, lihat masa depan Anda. Lihat 1-2 tahun ke depan Anda. Anda ingin jadi apa? Dan Tiansi dan Unicorn telah menyediakan itu semuanya buat kita. Berapapun besar impian Anda, Tiansi pasti bisa memberikan kepada Anda. Bapak Ibu, saya bukan siapa-siapa. Saya dari keluarga yang gak punya. Tapi melalui bisnis ini membuat perubahan hidup yang luar biasa. Berkat yang berikan luar biasa. Anda juga bisa. Anda pasti bisa. Anda yakini, Anda percaya bahwa Tuhan itu maha adil. Anda yakini, Anda percaya, Anda bisa, Anda juga manusia luar biasa. Dan Anda juga manusia yang layak untuk hidup sehat, untuk hidup sukses, untuk hidup kaya. Melalui berkat ini Bapak Ibu, keputusan Anda pada sore hari ini, itu akan menentukan masa depan Anda 1, 2, 3 tahun ke depan. Melalui keputusan Anda malam hari ini Bapak Ibu, pada kesempatan ini, itu sangat-sangat berguna dan sangat-sangat bermanfaat untuk banyak orang di luar sana. Keputusan Anda satu orang bisa merubah ribuan orang nantinya, Bapak Ibu. Dan Anda pasti memiliki orang yang Anda cintai. Anda pasti mempunyai orang tua. Orang tua kita selama ini tidak pernah meminta kepada kita, tapi mereka butuh sebenarnya. Mereka sedang menanti pemberian dari anak-anaknya. Dan mereka pasti sedang menanti bahwa anaknya sukses. Mereka pasti menunggu itu. Mereka pasti ingin melihat Anda naik ke panggung kemenangan. Mereka juga sayang dengan Anda. Bapak Ibu, bagi Anda yang punya keluarga, jalankan bisnis ini untuk Anda wariskan kepada anak Anda. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Apakah Anda sudah siap saat ini dipanggil? Kita nggak tahu besok akan terjadi apa pada diri kita. Tapi melalui bisnis ini ketika Anda bangun asetnya besar, Anda ikuti sistem Unicorn, Anda sudah siap kapanpun dipanggil. Karena Anda sedang membangun sebuah kerajaan bisnis buat orang-orang yang Anda cintai. Bapak Ibu, saya tidak bisa bantu Anda banyak pada kesempatan ini. Saya hanya bisa men-sharing apa yang ada di dalam pikiran kami, apa yang ada di dalam hati kami, apa yang menjadi impian tujuan kami bersama Tiansi dan Unicorn. Keputusan Anda pada sore hari ini, pastikan Anda komitmen. Anda tidak pernah main-main dengan masa depan Anda. Ketika Anda sukses, Anda bisa main selamanya bersama keluarga Anda yang Anda cintai. Selamat sore, sukses buat Anda. Terima kasih. Go Diamond.